Menurut gua ini adalah salah satu HP ya khususnya iPhone bukan Android bukan handphone secara universal. Menurut gue ini adalah sebuah iPhone yang paling worth it versi Inter yang mungkin bagi sebagian orang ini adalah salah satu yang banyak dipikirkan untuk dibeli kali ya. Tapi kenapa harus Inter, Bang? Kenapa harus Inter? Ya, lu jangan komen dulu deh. Lu tonton dulu video gue sampai habis biar bener-bener relate apa yang gue sampaikan dalam video ini. Dan kenapa pula iPhone SE yang gue rekomendasikan di video kali ini? Dan haruskah Inter ya ganda? Ya intinya lu tonton dulu video ini sampai habis baru lu lebih ngerti lah. Oke, kalau kita punya budget misalnya 3 jutaan ya hampir 2 jutaan 3 jutaan gitu beli yang versi resmi. Lo tuh cuma dapat versi iPhone 8 line up seri 8. Kalau kita punya uang di 2 juta sampai ke 3 jutaan untuk beli yang versi-versi resmi. Nah, sedangkan kalau kita beli iPhone SE versi iPhone Inter di budget 2 jutaan, 3 juta kurang, lo tuh dapat iPhone SE gen kedua. Yang which is dimana kalau kita beli iPhone resmi, ya, itu lo cuma dikasih chipset A11. Tapi kalau kita pilih yang Inter, lo dikasih chipset A13, boy. Di sini udah berapa tuh? Beda berapa generasi chipsetnya? Kita nggak usah ngomongin kualitas video, kualitas handphonenya saat dipakai. Kita ngomongin chipset aja dulu. Dari chipset aja perbedaan generasinya ini jauh banget. Jadi bagi sebagian orang mungkin yang sudah merasa lemot dengan iPhone 8 dengan chipset A11 ya menurut gue banyak lah perbedaan yang bakal lo rasakan. Atau mungkin lo pengen banget beli iPhone Inter-Interan mungkin yang seri 11 atau seri-seri 11 Pro yang menurut lo nih handphone powerful lah buat lo beli ya yang versi Inter. Tapi meskipun versi Inter lo juga mungkin belum sampai ya duit lo, budget lo tuh belum nyukup gitu. Karena lo pengen banget chipsetnya sebenarnya A13. Ya saran gue alternatifnya tetap iPhone SE lagi yang gen kedua. Jadi serba dihimpit gitu. Handphone ini tuh worth it dari segala sudut, segala titik. Itulah kenapa gue ngerekomendasiinnya iPhone SE ya di video kali ini. Tepatnya iPhone SE 2020. Lalu kenapa pula harus Inter, Bang? Gini. Gue tuh udah sering banget bikin iPhone resmi. Cuman cukup banyak komentar-komentar yang nanya, Bang, kalau iBox dibandingkan yang Inter, mending pilih mana, Bang? Mendingan gue beli Inter yang ini atau versi yang iBox tapi cuman ini. Oke, jadi gue bakal jelasin lagi lebih dalam kenapa iPhone Inter ini direkomendasiin dari gue. Yang pertama adalah nggak semua orang itu peduli sama yang namanya mau Inter-Interan, mau resmi-resmian. Yang penting tuh bisa dipakai ya. Contoh, gue tuh banyak banget keliat orang komen di video gue ya, gue fokusnya ke video gue aja, nggak tahu kalau channel orang lain. Bang, gue pengen rencana mau beli iPhone 11 Inter. Bang, gue rencana mau beli XR Inter. Kira-kira worth it berapa tahun lagi dipakai? Komentar-komentar kayak gitu tuh mewakili seluruh orang-orang di luar sana tuh banyak yang make. Gue kasih satu contoh lagi di simpel kenapa Inter tuh laku. Intinya yang non resmi laku. Gue tuh bela-belain nunggu lama. Ya, iPhone 15 Pro ini benar-benar resmi. Ya, biar bisa gue beli secara online dan resmi Indonesia. Itu gue nunggu lebih lama dibandingkan orang yang langsung beli tapi yang non resmi. Contoh teman gue juga udah banyak yang pakai seri 15 biasa, 15 Pro. Bahkan gue sebagai yang sering review handphone gitu harus sabar gitu. Sampai ditanya sama penonton gue, lu gak beli iPhone 15 Pro ngap ya kan? Sesabar itu gue untuk beli yang versi resminya. Nah dari situ aja udah kelihatan dong kalau yang Inter-Interan tuh cukup banyak peminatnya di dalam negeri ini ya kan. Itu beberapa contoh. Oke, contoh yang kelas bawah gimana Bang? Yang budgetnya ngepres kenapa banyak yang Inter? Bagi sebagian orang mungkin yang Inter-Interan yang seri-seri lama itu masih cukup worth it. Contoh kayak iPhone SE gen pertama mungkin. I know ini udah terlalu tua baterainya apa. Tapi kita nggak tahu penggunaan orang di luaran sana beli HP murah entah mungkin buat dengar musik aja. Entah mungkin mereka buat kameranya aja mereka pakai. Banyak banget, a lot lah ya. Banyak banget feature-feature yang mungkin nggak semuanya kepake tapi hanya butuh sesaat aja. Gue ambil contoh lagi deh biar lebih lu ngerti ya. Contoh gue kasih budget nih, gue kasih budget buat beli iPhone 6s Plus iBox misalnya, atau 6s iBox, intinya seri-seri 6s iBox misalnya, gue kasih budget buat beli iPhone 6s iBox. Otomatis pasti lu juga mikir, bang daripada gue beli 6s
Plus atau 6S iBox, mendingan gue ambil seri 7 yang Inter udah dapat tuh. Gue yakin banyak banget yang mikir kayak gitu ya kan, iya gak sih? Daripada beli versi-versi yang resmi-resmi tapi agak tua, mendingan beli yang Inter tapi lebih baru sedikit. Dan pemikiran-pemikiran kayak gitu gue filterisasi dari komentar-komentar yang gue dapat. Jadi gue bisa menyimpulkan bahwa pangsa pasar Inter ini masih cukup mewabah di Indonesia. Mungkin dengan peraturan yang ketat, tapi mungkin ya ini terrealisasikan orang-orang yang beli Inter ini cukup masif. Karena peraturannya sebenarnya nggak ketat-ketat amat ya. Unlock ini jasa-jasa liarnya masih beredaran boy. Agak kecewa sih gue. That's why yang Inter-Interan kayak gini tuh masih merajalela. Oke, gue fokus ke Inter SE ini. Kenapa SE ini yang rekomendasi buat gue? Yang pertama adalah SE Gen kedua ini masih bisa update iOS paling baru yang which is literally fine parah. Handphone ini enak banget dipakai dengan chipset A13-nya perpaduan iOS 17 ya, dengan interface sesimpel ini yang ada home button ya, ini enak banget men. Yang kedua ini ada True Tone-nya. True Tone On yang ada di SE ini menurut gue jauh lebih enak daripada layar True Tone-True-Tonan yang ada di seri 11 biasa ya. Entah kenapa layar LCD yang ada di True Tone-True-Tonan yang ada di versi SE iPhone 8 itu jauh lebih joss gitu ketimbang yang seri 11. Warnanya pekat, dalam warnanya, dan brightness-nya cukup banget. Jadi menurut gue kalau seandainya lu udah mampu beli Android yang harga 2 jutaan, lu udah kepikiran buat ke situ, mungkin ada pikiran buat beli iPhone tapi yang pengennya layarnya enak, bening, ya SE ini adalah pilihan yang maknyus sih menurut gue. Dan ini adalah alasan kedua gue kenapa gue ngerekomendasiin SE ini. Yang ketiga adalah handphone ini meskipun seri lawas, desainnya ala iPhone 8, tapi ini udah menggunakan ya ekosistem yang kekinian. Udah ada wireless chargingnya dan belakangnya tuh bening-bening kaca gitu. Untuk desain gue gak perlu bahas lah, desainnya gini-gini aja. Yang jelas gue juga udah bete ngebahas desain dari iPhone SE Gen kedua ini. Nah, poin yang keempat kenapa iPhone SE 2020 Inter ini gue rekomendasiin, kameranya boy. Ini kameranya gila banget men. Kamera dari iPhone SE 2020 ini menurut gue secara personal, handphone ini masih layak banget, pakai banget untuk dipakai. Baik itu untuk kerjaan lo atau foto-foto lucu bareng keluarga, kantor, teman dan lain-lain lah, serahlah. Intinya apalagi buat lo di luaran sana yang mungkin belum kesampaian beli iPhone boba-bobaan yang which is itu masih ya 4 juta, 5 juta, 6 juta, harganya kayak gitu-gitu. Ya cukup dilampiaskan dengan si Inter ini karena iPhone SE kedua ini dilahirkan dengan waktu yang mirip-mirip dengan seri-seri 11 Pro di zaman yang sama maksud gue. Jadi teknologi dari hasil pemrograman yang ada di video recordingnya, hasil fotonya itu sartuasinya, efeknya, intinya hasilnya tuh mirip-mirip lah. Jadi lu belum kesampean beli boba, ya bisa lu lampiaskan ke SE Gen kedua ini dulu. Karena hasil video gila nih. Gue kasih lihat nih, ini adalah hasil rekaman dari SE Gen kedua. Gila kan? Ini masih bagus banget. Banget, ini kamera sebagus ini hasil rekaman sebagus ini masih bisa banget kepake. Lo mungkin bikin video-video lucu atau video buat kerjaan atau video dokumentasi atau mungkin content creator bikin video gitu yang lo edit, yang lo rekam sendiri. iPhone SE ini masih kepake banget. Di samping ukuran yang compact ya, menurut gue mobility dari handphone ini cukup tinggi meskipun baterainya agak kurang long term untuk dipakai keseharian. Tapi itu bisa diakalin lah dengan powerbank. Ya lu dapat ukuran yang sekompak ini. Dan itulah yang bisa gue bahas kenapa HP ini cukup laris dan menurut gue ini adalah salah satu yang cukup worth it sih buat dipakai.